Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara terkasih yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Kita siap menerima lawatan Tuhan. Kita siap menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami semua. Urapi kami Tuhan, bukakan hati, mata dan pikiran kami Tuhan untuk menerima setiap lawatan Tuhan bagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, hanya Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang senantiasa menjaga kita. Hanya Dia yang kita inginkan menjadi perisai bagi kita. Tuhan Yesus, biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kita semua. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu
Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu ada di rumah, dari hari ke hari Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak pernah terbatalkan kasih-Nya buat kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan
Bapak Ibu, mari siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kita terima dengan kebenaran firman Tuhan benar-benar hidup dalam seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita dalam lembah kegelapan, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan berkata jangan takut, sebab Dia selalu hadir ada di samping kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
Haleluya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Saya percaya dan saya selalu berdoa bahwa setiap jemaat di Grace Ministry dan siapa saja menyaksikan tayangan ini selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab janji Tuhan berkata bahwa kebajikan kemurahan Tuhan belaka mengejar engkau seumur hidupmu. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mulai dalam renungan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di sorga untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini kami boleh bersama-sama Engkau pertemukan dalam satu roh untuk berdoa, untuk mendengar firman Tuhan, untuk setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap rumah dimanapun jemaat pada saat yang menyaksikan tayangan ini, biarlah kami semua boleh menerima lawatan Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan, dengan perkataan yang mudah kami mengerti, untuk mudah kami terima dan kami laksanakan apa yang Tuhan inginkan. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap kami. Engkau urapi kami, Engkau limpahkan kasih-Mu, dan kami janji seperti Maria dari Betani kami mau diam dengar Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan, dan kami semua terima lawatan Tuhan. Terima kasih yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya senang sekali boleh hadir di ruang dimanapun saudara menyaksikan tayangan ibadah ini, karena saya percaya bahwa tidak ada satu hal yang kebetulan, bahwa ada satu rencana Tuhan untuk menyapa saudara secara pribadi, lepas pribadi, dengan cara Tuhan yang ajaib melalui firman Tuhan. Sekalipun mungkin banyak dari kita yang mengalami pergumulan, banyak daripada kita yang masih mengalami mungkin hal-hal yang berat, tetapi saya percaya bahwa itu tidak akan membuat hati saudara berat. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang selalu menjadi penghiburan buat kita. Sepakat katakan amin. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar dari Roma 4 ayatnya yang kelima. Roma 4 ayat kelima kita akan saksikan sama-sama. Lihat di layar kaca saudara, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya mau beri judul renungan kita pada kesempatan hari ini adalah Tuhan membenarkan orang durhaka. Sekali lagi, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia huruf besar, itu Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Amin. Percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Siapa orang durhaka? Saya dan saudara. Apa kelanjutannya? Imannya diperhitungkan menjadi apa? Kebenaran. Saudara berkati bahwa pada kesempatan pada ibadah kali ini, saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita, supaya saudara memiliki keberanian ketika saudara datang kepadanya. Saudara punya keyakinan, saudara teguh, saudara punya faith, keberanian ketika saudara datang kepada Dia. Tidak ingin, Bapa di sorga tidak ingin saudara menjadi takut, saudara menjadi ragu untuk datang kepadanya. Bapa di sorga tidak ingin saudara merasa tidak berharga karena dosa-dosa saudara. Bapa di sorga tidak ingin saudara menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi tidak pasti ketika saudara datang kepada Tuhan. Ketahui saudara bahwa Dia ingin saudara datang dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, dengan teguh percaya. Karena firman Tuhan bilang bahwa imannya diperhitungkan menjadi kebenaran bagi siapa yang percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik saudara, bukan karena apa yang saudara pahami, bahkan apa yang sudah lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja,
namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Ini berbicara sampai di sini, kita bisa mengerti bahwa sekalipun dia tidak bekerja, tetapi dia percaya. Itu bicara mengenai satu kepercayaan yang absolut, mengenai satu kepercayaan yang sungguh-sungguh. Bahwa ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan berani, saudara tidak ragu, saudara tidak khawatir, saudara tidak iya atau tidak, saudara tidak takut karena dosa-dosa saudara, tetapi saudara datang dengan berani kepadanya. Padahal saudara ketahui, saudara, bahwa kematian, pemakaman, dan kebangkitan Yesus telah membenarkan saudara dan membuat saudara memiliki syarat untuk dapat datang dengan berani, saudara, saudara dapat datang dengan berani dan menerima segala yang baik, apa yang saudara butuhkan dari Tuhan. Amin. Jadi kematian Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu sudah membayar semua harga, bahkan berlebih, supaya saudara ada di dalam posisi yang dikatakan di Roma 4 ayat 5, bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, yang percaya kepada Tuhan, dan iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan itu membuat saudara bisa dapat datang dengan berani untuk menerima apa yang saudara butuhkan dari Tuhan. Itu yang membuat saudara tidak lagi ragu, saudara bisa datang kepada Tuhan dengan percaya, dengan mengenal Dia, dengan tidak ragu. Banyak seringkali yang menyampaikan pergumulan untuk kita support doa, untuk sama-sama berdoa, seringkali dibumbui dengan berkata, saya salah apa ya Bu? Dosa saya itu sebenarnya apa? Kenapa sampai terjadi ini dengan saya? Ketika saudara sadar dengan dosa saudara, bagaimana mungkin kita bisa datang dan berharap mujizat dalam hidup saudara? Ketika saudara fokus dengan dosa saudara, ketika saudara tidak tahu bahwa dosa saudara sudah dibayar, saudara tidak akan dapat datang dengan berani. Ketika saudara masih punya utang dengan seseorang, saudara tidak akan berani untuk menemui dia. Amin. Amin. Kecuali untuk beberapa orang belakangan ini malah terbalik, saudara. Dia yang utang, dia yang galak. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Normalnya, ya, kalau kita punya utang, kita tidak akan berani berjumpa dengan orang yang memberi utang kepada kita. Tetapi hari ini, saudara, Tuhan mau supaya saudara mengerti bahwa kalau saudara percaya, saudara tidak lakukan apa-apa, bukan karena saudara tidak lakukan apa-apa terus tidak ada sesuatu yang menyertai, tapi karena semua itu sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Yesus mewakili kita. Dia mati di kayu salib, dia dicambuk oleh bilur-bilurnya saudara, kemudian dia dimakamkan dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut dalam 3 hari, dia bangkit, dia bawa kita bersama dengan posisi dia berada bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Itu basicnya saudara, bahwa keinginan Tuhan pada hari ini supaya kita bisa datang dengan berani. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi cemas, kita tidak lagi ragu, sudah bisa datang dengan berani dan terima apa yang saudara butuhkan dari Tuhan. Sudah berkati, inilah jenis keberanian. Jenis keberanian ini yang dimiliki wanita dengan pendarahan ketika dia menyentuh jubah Yesus. Saudara bisa baca nanti Markus 5:25-34. Keberanian ini, keyakinan ini bahwa tanpa melakukan apa-apa dia terima segala yang baik dari Tuhan. Keberanian ini yang dimiliki wanita pendarahan itu. Ketika dia bertemu Yesus, dia sentuh jubahnya, dia terima mujizat. Sekarang saudara perhatikan bahwa ketika dia menyentuh Yesus, dia tahu bahwa dia melanggar hukum Lewi. Pada saat itu, pada zaman itu ada namanya hukum Lewi, yang menyatakan bahwa siapapun dengan tubuh yang kotor, dengan tubuh yang najis, tidak boleh muncul di depan umum. Jadi pada saat orang yang pendarahan, itu dianggap kotor, dianggap najis, dan tidak boleh muncul di depan umum. Jangankan menyentuh, muncul di depan umum saja, itu tidak boleh, saudara. Apalagi menyentuh orang lain. Saudara bisa baca itu di Imamat 15 nanti. Ya, jadi jangankan dia sentuh Yesus, dia muncul aja di hadapan umum. Menurut hukum Lewi di Imamat 15 itu tidak boleh.
Karena dia berdarah, mengalami pendarahan, dan pada saat itu semua orang pendarahan dianggap najis. Saudara berkati, dikasihi Tuhan. Tetapi kisah selanjutnya kita tahu bahwa wanita ini menolak untuk merasa dikutuk oleh hukum. Wanita ini menolak untuk merasa dikutuk oleh hukum. Dia percaya bahwa apa yang dia dengar tentang Yesus, catat baik-baik, dia percaya bahwa apa yang dia dengar tentang Yesus dan yakin bahwa yang hanya akan ada, yang akan dia terima adalah hanya cinta Tuhan, hanya kasih sayang Tuhan, bukan kutukan dari Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus akan membenarkan dia. Dia percaya bahwa Yesus akan membuatnya memenuhi syarat untuk menerima mujizat yang dia butuhkan. Dia tidak mau dikutuk oleh hukum. Dia tidak mau hukum pada saat itu yang berbicara bahwa dia tidak boleh muncul di hadapan umum. Dia tidak mau itu terjadi, mendakwa, mengkerangkeng, mengkotak hidupnya sehingga dia tidak terima mujizat. Tapi dia percaya, dia taruh bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia akan terima cinta Tuhan, dia terima kasih sayang Tuhan. Dia akan melihat bahwa bagaimana Yesus akan memenuhi syarat bagi dia, supaya dia bisa terima mujizat Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Itulah mengapa, saudara, wanita ini dengan berani masuk ke dalam kerumunan. Karena pada saat itu begitu Yesus masuk ke kota, orang mengerumuni Yesus, itu yang membuat dia berani, saudara. Karena dia menolak untuk dikutuk hukum, dia masuk ke dalam kerumunan dan dia menyentuh Yesus. Yang memang merespon wanita ini. Yesus memang merespon wanita ini. Yesus berkata, "Hai anakku." Kita lihat Markus 5:34 sama-sama. Apa yang tertulis? "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Waktu dia sentuh Yesus, Yesus respon, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah, sembuh." Iman yang bagaimana sekarang pertanyaannya? Iman yang bagaimana yang membuat wanita ini sembuh? Iman yang model bagaimana? Roma 4 ayat 5, saudara perhatikan, berbicara tentang iman yang percaya bahwa Tuhan membenarkan orang fasik. Amin. Roma 4 ayat 5, saya ulangi, iman yang berbicara tentang bahwa iman yang percaya bahwa Tuhan membenarkan orang fasik. Saudara berkati, ketika saudara percaya bahwa Tuhan membenarkan orang fasik, ketika saudara percaya bahwa orang yang tidak melakukan apa-apa itu percaya bahwa Tuhan membenarkan orang fasik, itu akan memberi saudara suatu cahaya ibarat saudara berada dalam satu kegelapan dan ada satu cahaya muncul, memberi suatu harapan, keberanian, memberanikan saudara untuk memberi saudara harapan untuk saudara bisa datang kepada Tuhan, memberi keberanian yang luar biasa kepada saudara untuk saudara bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membenarkan orang fasik, Tuhan membenarkan orang durhaka, Tuhan membenarkan orang yang salah. Tuhan mengampuni melalui salibnya, saudara. Ketika saudara percaya ini, Roma 4 ayat 5 katakan, ini yang memberi saudara keberanian. Kenapa? Karena iman saudara dihitung sebagai kebenaran. Ini membuat saudara berani datang kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara merasa najis, ketika saudara merasa tidak layak, karena saudara baru saja mungkin meledakkan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara baru saja membuat sesuatu meledak. Dengan perbuatan saudara, dengan dosa saudara, sudah merasa tidak layak. Tetapi ketika Roma 4 ayat 5 berkata, ketika saudara percaya bahwa Tuhan membenarkan orang fasik, maka iman saudara dihitung sebagai kebenaran. Bukan oleh perbuatan saudara. Tapi ketika saudara percaya bahwa orang-orang yang tidak melakukan apa-apa sekalipun dibenarkan oleh Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib. Karena standarnya adalah salib Tuhan.
Saudara berkati, kalau saudara bayangkan wanita yang mengalami pendarahan ini, tentu tidak serta-merta bahwa dia tiba-tiba datang ujuk-ujuk ketika Yesus datang masuk ke kota, dia langsung datang. Ada satu proses sampai keberanian datang, saudara. Saya yakin dan percaya mungkin ada beberapa orang di sekitar dia sudah mulai mendakwa dia, seperti iblis singa mengaum-ngaum di telinga dia. Mulai berkata, wah kamu tidak layak, siapa kamu? Masa kamu bisa disembuhkan Tuhan? Masa kamu cuma jamah-jumahnya dia, kamu sembuh? Kamu tidak layak, kamu najis, kamu orang berdosa, tidak boleh muncul di hadapan umum. Saudara dan saya yakin bahwa ketika dia mendengar itu, ada pilihan buat dia. Ketika Yesus berkata bahwa damai yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan dunia. Dia memilih damainya Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin 100 kali, 200 kali, bahkan ribuan kali dia berkata, aku dikasihi Tuhan. Pasti, asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Saudara ini berkati. Dia terus memperkatakan itu. Firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 17. Mari lihat di layar kaca saudara. Roma 10 ayat 17 katakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia dengar apa yang Yesus lakukan. Ketika dia dengar, dia percaya. Dia tidak mau percaya apa yang orang lain katakan tentang dia. Ketika orang mulai menuduh dia, ketika orang mulai mendakwa dia, dia tidak mau dengar. Dia dengar pendengaran akan Kristus, firman Tuhan. Mulai dia bilang, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan, asal ku jamah jubahnya, pasti saya sembuh. Mungkin yang ke-100, ke-1000 kali dia berkata. Dan iman itu timbul di dalam hati dia. Keberanian itu muncul dalam hati dia. Mulai dia langkah keluar dari rumah dia. Dengan iman percaya, sekalipun orang melihat dia dengan sinis. Orang melihat dia dengan jijik, saudara. Mungkin perkataan-perkataan mulai. Tapi dia memilih, seperti firman Tuhan berkata, bahwa iblis seperti singa, mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dia memilih menjadi orang yang tidak bisa ditelan. Dia memilih bahwa dia adalah bagian yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Saudara yang diberkati, ketika saudara gagal, ketika hari ini saudara dalam pergumulan yang berat, mungkin saudara merasa saudara sudah jatuh, jangan lari dari Tuhan. Jangan pergi, jangan lari dari Tuhan, saudara. Jangan terpuruk, jangan terlalu lama jatuh, saudara. Datang dengan berani kepadanya, karena saudara tahu bahwa saudara dibenarkan oleh darah Kristus. Katakan amin. Mari saudara yang saat ini menyaksikan tayangan ini, ketika engkau merasa jatuh, ketika engkau merasa gagal, ketika engkau merasa pada hari ini tidak ada harapan dan engkau dengar firman Tuhan ini, dan mulai harapan ini timbul dalam hatimu, mulai angkat tanganmu dan berkata, saya dibenarkan oleh darah Kristus. Saya dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan oleh perilaku baik, saudara. Bukan oleh perbuatan saudara. Iblis mungkin berkata kepada saudara, bagaimana saudara bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Kamu pikir kamu siapa? Saya mau katakan kepada saudara, sama seperti wanita yang pendarahan. Jangan dengarkan iblis. Angkat hatimu, saudara. Dan bersyukur atas darahnya yang tercurah. Dan karunia tanpa penghukuman. Bahwa Tuhan membenarkan orang fasik. Dan iman yang menjadi dasar daripada mujizat. Itu Tuhan bilang, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahwa ketika engkau punya iman, karena engkau percaya bahwa Tuhan mengampuni, membenarkan orang fasik, maka engkau akan lihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara, Roma 8 ayat 1 berkata, sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara berkati, ketika Tuhan membenarkan orang fasik, kalau Tuhan mau membenarkan orang fasik, terlebih lagi saudara, karena saudara adalah anak-anaknya yang dikasihi Tuhan.
Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan ketika saudara berada di ujung tebing pada saat ini. Mau saya katakan kepada saudara, hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalau saudara jatuh, maka Tuhan akan menatang tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Atau kemungkinan kedua, kalau engkau berada di ujung tebing pada saat ini, engkau ada di ujung masalah, engkau tidak melihat jalan keluar. Kemudian kemungkinan kedua yang akan terjadi adalah Tuhan akan angkat engkau untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau percaya akan salib Tuhan, akan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bahwa dia membenarkan orang fasik. Seperti firman Tuhan berkata, tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sehingga Amsal berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Oleh karena itu saudara, ketika saudara dengarkan renungan ini, dengarkan khotbah ini, dan saudara merasa Tuhan sedang bicara kepada saudara, angkat hatimu saudara. Ya, Roh Kudus sedang bicara buat saudara. Roh Kudus sedang pulihkan segala sesuatu. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib dan dahsyat dalam hidup saudara. Dan hidup saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, saudara menyaksikan ibadah ini. Ketika engkau bersama dengan keluarga, selalu saya mengajak saudara, bagi engkau yang seorang diri juga, selalu saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, naikkan tanganmu, engkau menyaksikan ibadah ini ketika ada orang lain, bersama-sama dengan saudara, famili, sanak keluarga, mari bergandengan tangan, angkat kedua tangan saudara sebagai tanda engkau percaya. Saya berdoa bagi saudara, terima kasih Bapa di sorga, engkau melihat siap tangan yang terangkat. Seperti iman mereka angkat kepadamu pada saat ini. Apa menjadi beban pergumulan mereka, hamba berdoa bahwa mereka pada saat ini mengalami urapan daripada Roh Kudus. Kuasa Tuhan mengalir bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ada pemulihan bagi mereka. Ketika iman mereka percaya bahwa engkau membenarkan orang fasik, iman mereka diperhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga mereka boleh datang dengan berani kepada Tuhan. Sebab mereka semakin mengenal engkau, bahwa engkau yang selalu ada bagi mereka. Dan engkau selalu jalan keluar bagi mereka. Dan engkau sudah beri mereka jalan keluar itu. Terima kasih Tuhan. Mereka tidak lagi khawatir, tidak cemas. Mereka dapat datang dengan berani pada saat ini di hadirat-Mu. Dan engkau sendiri menyambut mereka dengan tangan-Mu yang terbuka. Seperti menyambut anak yang hilang. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Dengan berkat-Mu, dengan anugerah-Mu jalan keluar. Terima kasih Bapa. Bagi yang terikat pada saat ini Tuhan, lepaskan mereka dari segala kuasa gelap. Bagi yang berbeban berat pada saat ini Tuhan, beri mereka kelegaan ketika mereka datang kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang meminta pada saat ini Tuhan, beri mereka pertolongan. Ada kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, hidup mereka pada saat ini tidak lagi sama seperti mereka sebelum menyaksikan tayangan ini. Karena hidup mereka sudah diubahkan. Kemuliaan Tuhan tercurah bagi mereka melimpah-limpah. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan menjangkau oleh banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi bersama wakil dan para menterinya, seluruh aparatnya yang ada di daerah. Tuhan berkati juga aparat pemerintahan, Tuhan berkati. Bapak petugas TNI, Polri, Tuhan berkati. Tuhan pimpin mereka semua yang mengambil kebijakan dengan roh takut akan Tuhan. Jauhkan negara kami dari kekacauan. Setiap hati yang ingin merancang kekacauan bagi negara kami, Tuhan sudah patahkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan jaga bangsa dan negara ini dan kasih setia-Mu. Dan Tuhan tolong bangsa negara ini Tuhan untuk keluar daripada situasi yang sulit ini. Dan Engkau libatkan gereja Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus melawat bangsa Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara sekali lagi, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari setiap engkau dengan kasih karunia. Berkat damai sejahtera,
berkat sukacita, berkat hikmat marifat, berkat kesehatan, berkat materi melimpah-limpah datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu Yesus sendiri yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah memberi kita semua kebenaran sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Shalom, Tuhan berkati saudara. Happy Sunday. Tak berkesudahan.